Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di pertemuan yang ke-6 ya. Insyaallah kita akan membahas tentang suatu bab pada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang muraqabah atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita lakukan di dunia ini. Perkataan kita, baik itu terdengar ataupun tidak terdengar, apapun yang ada di dalam hati kita, maka semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sikap orang yang beriman, sikap orang yang mengaku, yang mengatakan dirinya dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pasti tahu Allah Subhanahu wa taala juga mengutus ada 2 malaikat yang di kiri dan di kanan kita. Yang di kiri mencatat segala sesuatu yang buruk yang kita lakukan. Yang di kanan, yang sebelah kanan, malaikat yang di kanan mencatat amal-amal baik yang kita kerjakan. Oleh karenanya, semua yang kita lakukan, semuanya dicatat oleh malaikat yang kiri dan yang kanan. Di samping itu, mereka juga akan bersaksi nanti di akhirat. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang muraqabah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka." Begitu juga dengan surah Qaf ya. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itu tadi maksudnya malaikat yang kiri, malaikat yang kanan, ya. Begitu juga dengan hadis-hadis yang kita bahas pada pertemuan ini. Baiklah ya, kita bacakan hadis pertama, lalu kemudian kita bacakan syarah dari hadis ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak darinya bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi, dan ia meletakkan telapak tangannya di atas dua pahanya seraya berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji ke Baitullah jika mampu." Orang itu berkata, "Kamu benar." Kami heran padanya, kata Umar bin Khattab. Ia bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Beliau bersabda, "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Serta kamu beriman dengan takdir yang baik dan buruk." Kemudian ia berkata, "Engkau benar." Ia bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan meskipun kamu tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu." Ia bertanya lagi,
kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Beliau pun menjawab, tidaklah orang yang ditanya tentang ini lebih tahu dari yang bertanya. Ia berkata, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya bayi yang akan menjadi majikannya. Dan kamu melihat orang yang asalnya tidak bersandal, telanjang, miskin, dan pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Kemudian orang itu pergi, tinggallah aku terheran-heran. Ini kata Umar ya. Kemudian beliau bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan perihal perkara-perkara pokok dalam agama kalian. Saudaraku hormati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat sering sekali kita dengar. Bahkan banyak di antara kita yang sudah hafal. Kita hafal waktu di pesantren ya. Seterata SMP SMA itu pasti hadis ini mah sudah sering kita dengar, bahkan menjadi syarat ya untuk ikut ujian begitu. Karena hadis ini ada juga dalam kitab Arba'in Nawawi. Di mana kitab Arba'in Nawawi kan di pesantren itu wajib untuk dipelajari. Bahkan menjadi syarat bagi kita untuk ikut ujian. Kalau kita hafal ya 42 hadis tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hadis ini juga sudah saya bahas ya. Sudah kami bahas pada video-video sebelumnya. Jadi untuk saat ini barangkali ya kita jelaskan dengan singkat saja dan bacakan begitu ya di kitab Riyadhus Shalihin ini. Tapi perlu diketahui bahwa pertama kali Rasulullah SAW melihat Jibril itu yaitu di Gua Hira. Ya. Lalu kemudian beliau menceritakan bahwa Jibril ini punya sayap. Ya. Jumlah sayapnya itu 600. Ya, sayapnya ini menutup ufuk sehingga langit itu tidak kelihatan. Disebabkan oleh sayapnya malaikat Jibril. Satu malaikat saja ya, ciptaan Allah besarnya luar biasa. Bahkan sayapnya saja menutup langit. Bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang Allah ciptakan? Itulah kebesaran Allah. Allah Maha Besar ya. Allah Maha segala-galanya. Jadi mintalah apapun yang kita minta, insya Allah Allah akan kabulkan. Tapi harus sabar. Kalau misalkan permohonan kita itu masih belum dikabulkan oleh Allah, tunggu aja saatnya ya, insya Allah akan ada saat-saat indah ya, di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu ya, secara ringkas saja. Rukun Islam ya. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Ini juga sudah dijelaskannya sepanjang lebar di video sebelumnya. Namun di sini saya bacakan syarahnya ya. Kesempurnaan syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yakni membenarkan apa yang telah beliau kabarkan. Segala berita yang benar dari beliau, maka wajib bagimu untuk membenarkannya. Ini wajib bagi kita ya, apapun yang beliau kabarkan, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Tidak boleh mengedepankan akal. Gak boleh mengedepankan akal ya. Wah, masa Nabi Muhammad begini, masa Nabi Muhammad begini. Wah, gak cocok ini, harusnya begini. Itu tidak boleh. Sikap orang beriman, dia kalau misalkan sudah mendengarkan kabar dari Rasulullah, sikapnya apa? Sami'na wa ata'na. Dan membenarkannya. Udah selesai, cukup ya. Jangan sekali-kali akal kita ini mengalahkan iman kita. Harusnya iman itu mengalahkan akal. Sebagaimana ya ketika Ali bin Abi Thalib, beliau katakan seandainya agama ini berdasarkan akal, harusnya kalau mengusap khuf itu di bawahnya, bukan yang di atasnya. Kita lanjut. Jadi antara bentuk perwujudan syahadat yang hakiki bahwa Muhammad utusan Allah adalah tidak berlebih-lebihan dalam mengagungkannya sehingga mendudukannya pada kedudukan yang lebih besar
dari kedudukan yang ditetapkan oleh Allah kepadanya. Ya, seperti orang-orang yang meyakini bahwa Rasulullah dapat menghilangkan bahaya sehingga mereka datang ke kuburan Nabi. Ini yang salah ya. Ini berlebihan. Mereka datang ke kuburan Nabi, lalu kemudian meminta kepada Nabi agar disembuhkan inilah, agar dipercepat rezekinya, agar ini, agar itu. Itu semuanya berlebihan. Itu tidak benar dan tidak pula diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, sahabat pun tidak pernah melakukan hal demikian. Ketika Rasulullah sudah wafat, ingat ya, kalau Rasulullah sudah wafat, Rasulullah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi tidak ada gunanya kita meminta di depan makam Rasulullah, kita minta ke Rasulullah, itu nggak ada gunanya. Ya nggak ada gunanya, karena apa? Karena Rasulullah tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, bahkan ya, para sahabat ketika mereka ditimpa paceklik ya, pada masa Umar bin Khattab itu ya, mereka melakukan sholat istisqa ya, sholat istisqa, sholat meminta hujan. Nah, di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mereka tidak datang kepada makam Rasulullah, tidak, mereka tidak datang. Tetapi kepada siapa yang mereka datang? Kepada Al-Abbas. Ya. Siapa Al-Abbas? Pamannya Rasulullah. Nah, Umar radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah seraya memohon, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan Nabi kami. Maka engkau menurunkan hujan kepada kami, dan sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan paman Nabi. Ingat ya, dengan paman Nabi, bukan kepada Rasul lagi. Karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Kemudian beliau memerintahkan Al-Abbas untuk berdiri dan berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Ini hadisnya sahih ya. Ini juga hadis ini teh, hadis Bukhari. Lalu kemudian rukun Islam mendirikan sholat. Ini juga kita sudah bahas ya panjang lebar. Kita skip saja ya. Kita langsung saja ya kepada hadis yang kedua. Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan ia berkata hadis ini adalah hadis hasan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini maksudnya adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan dan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Inilah yang dimaksud dengan orang yang bertakwa. Kita mengerjakan perintah Allah, tentunya kita mengerjakan hal tersebut dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kita ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian melakukan perintah Allah tersebut, maka tidak lepas dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yap, di antaranya ya, ketika orang melakukan zakat ya, orang yang bertakwa ketika dia diperintahkan untuk berzakat, nah maka dia pasti akan berzakat. Kalau orang kaya misalnya zakat mal, orang yang bertakwa itu dia akan senantiasa atau dia menghitung harta-harta dia, lalu kemudian dia hitung berapa zakatnya dan lain sebagainya. Itulah sikap orang yang bertakwa. Akan tetapi kalau ada orang yang kaya lalu kemudian dia tidak memenuhi hak hartanya, dia tidak keluarkan zakatnya, maka dia belum termasuk orang yang bertakwa. Lalu kemudian sholat misal, ada orang tidak sholat, dia belum bertakwa berarti. Banyak sekali ya. Atau berpuasa.
Berpuasa, dia mengaku dirinya beriman, tapi tidak berpuasa. Tanpa uzur ya, dia tidak berpuasa, maka dia bukan orang yang bertakwa. Lalu kemudian wasiat yang kedua, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, maka ia akan menghapusnya. Yakni jika kamu berbuat buruk, maka ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk itu. Nah, jadi eh, perbuatan baik yang paling utama adalah bertaubat. Inilah perbuatan baik yang paling utama adalah bertaubat. Oleh karenanya ketika kita melakukan perbuatan kemaksiatan, ya, secepatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya perbuatan yang baik yang menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Sekali lagi saya katakan ya, perbuatan yang baik yang paling utama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui juga ya, tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, sebaik-baik orang adalah orang yang melakukan perbuatan dosa lalu kemudian dia bertaubat. Nah, lalu kemudian wasiat yang ketiga, bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Dua wasiat yang pertama itu adalah interaksi dengan pencipta. Sedangkan yang ketiga ini berinteraksi kepada makhluk, yaitu kita berinteraksi kepada mereka dengan interaksi yang baik. Iya, kita berinteraksi, kita ngobrol, ya, kita bermuamalah dengan mereka, tapi dengan baik. Tidak berkata kasar, tidak menyakiti mereka, ya. Harusnya kita memuji mereka, berkata-kata yang baik. Ya, intinya mah tidak mencela lah, yang baik-baik saja itu intinya. Nah, begitu ya. Kita lanjut hadis ketiga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sekiranya seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak dapat memberikan manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan bagimu. Dan jikalau mereka berkumpul untuk membahayakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Saudaraku yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu-satu ya. Kalimat yang mengatakan bahwa jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu maksudnya adalah kita menjaga syariat Allah. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan kita A, maka kita lakukan. Ketika Allah melarang kita untuk melakukan B misalnya, maka kita tinggalkan. Itu maksudnya. Maka Allah akan menjaga kita. Maka Allah akan berada di hadapan kita. Nah, itu maksudnya ya. Lalu yang kedua, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, sudah jelas. Kita jangan bersandar kepada manusia. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Sebab kalau berharap kepada manusia ini kita selalu akan kecewa. Kecewa kitanya. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhannya, dia sudah mengenal Robnya, penciptanya, maka dia akan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan kita masih saja lebih mengedepankan manusia daripada Allah, patut dipertanyakan ketauhidan kita. Kita minta kepada Allah. Apapun itu mah. Ada orang miskin misalnya. Dia minta harta. Nah, dia minta rezeki. Ada orang yang sulit dalam pekerjaan. Ya dia minta kemudahan.
Pokoknya semualah apapun yang hajat kita ini ya, kita langsung saja kepada Allah ya berdoanya. Dan ketika kita tidak bisa bahasa Arab, ya, pakai bahasa Indonesia saja. Tidak mengapa ya, Allah mah pasti tahu kok. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Allah mah tahu. Pakai bahasa mana saja ini, nah, Allah tahu. Ya. Lalu kemudian ya, sekiranya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan bagimu. Nah, begitu juga kalau manusia memberikan kita mudarat, itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Kecuali yang sudah dituliskan ya oleh Allah untuk kita. Pena-pena kan sudah diangkat gitu ya. Tinggal kita jalani saja hidup-hidup ini. Maka orang yang selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah, berharap kepada Allah, dia tidak akan risau, dia tidak akan bersedih. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu, ya, pasti akan ada hal-hal yang baik yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Hadis keempat dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya kalian akan melakukan amalan-amalan perbuatan yang dalam pandangan kalian lebih halus dari sehelai rambut. Maksudnya meremehkan dosa kecil. Sedangkan kami menganggapnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara yang menghancurkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman sekarang ini memang faktanya kita selalu menganggap remeh hal-hal kecil itu, kita anggap remeh. Padahal di zaman sahabat itu adalah perkara besar. Apa contohnya? Contohnya kita meremehkan perkara sholat berjamaah. Ya namanya juga sholat berjamaah kan sunnah. Jadi nggak apa-apa dong kalau misalnya kita tidak lakukan. Padahal zaman sahabat itu adalah aib. Kalau ada orang yang tidak sholat berjamaah, itu luar biasa. Malu mereka. Nggak seperti kita sekarang. Jangankan sholat berjamaah. Sholat saja pun banyak kok di antara kita yang tidak melakukannya. Lihat zaman sahabat. Bahkan orang buta juga tetap disuruh berjamaah oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dia mengadu kepada Rasulullah kan? Rasulullah, bolehkah saya tidak sholat berjamaah karena begini alasannya? Oh, boleh kata Rasulullah. Lalu kemudian setelah beberapa meter dia dipanggil lagi. Apakah kamu mendengarkan azan? Iya katanya. Kalau begitu kamu berjamaah. Rasulullah menyuruh dia berjamaah. Buta lagi. Tapi si buta ini tidak berhenti untuk sholat berjamaah. Ya, dia selalu ikut sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan. Beda dengan kita anggap remeh. Nah, sholat berjamaah kan sunnah katanya. Padahal banyak juga di antara para ulama-ulama kita ya, yang mereka mewajibkan sholat berjamaah. Tapi sekarang kita anggap remeh begitu saja. Berbohong. Berbohong para sahabat, di zaman para sahabat, Masya Allah, itu adalah aib yang sangat besar. Bagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain yang sering saya ceritakan ya. Berbohong ini walaupun sedikit mereka itu malu. Bukan seperti kita. Bahkan setiap hari bisa berbohong. Setiap hari memfitnah orang dan lain sebagainya. Ini kita anggap remeh. Padahal zaman Rasulullah itu adalah perkara yang besar. Zaman para sahabat itu adalah perkara yang sangat besar. Lalu kemudian dengan entengnya kita mengatakan, nah ini kan sunnah saja. Oh ini kan berbohong pas sedikit nggak apa-apa. Itu perkara yang besar di zamannya para sahabat. Maka mulai sekarang kita jangan anggap remeh ya. Kita lanjutkan hadisnya, hadis ke-6. Oh, panjang ya hadisnya. Saya singkat saja. Oh, ini juga saya pernah jelaskan ya di video-video sebelumnya. Kisah 3 orang ini Mas. Kisah 3 orang yang diuji oleh Allah. Lalu kemudian orang yang ketiga ternyata yang bersyukur. Orang yang ketiga ternyata dia merasa bahwa semuanya ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis ini ya diceritakan bahwa ada 3 orang. 3 orang yang berpenyakit. Yang pertama dia penyakit kusta.
lalu kemudian botak, rambutnya nggak tumbuh-tumbuh, lalu kemudian yang ketiga, ya, dalam hadis ini ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang lulus adalah 1 orang. Yang pertama, ada orang berpenyakit kusta, kulitnya belang, nggak sembuh-sembuh begitu. Jadi orang-orang tuh jijik melihat dia. Lalu kemudian datang malaikat, dia ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya ingin sembuh dari penyakitku. Maka dia diusap oleh malaikat, sembuhlah penyakitnya. Hatta apa yang kamu suka? Apa katanya? Unta katanya. Lalu dia diberikan unta yang hamil. Lalu kemudian malaikat mendoakan dia, mudah-mudahan kamu diberkahi dengan untamu ini katanya. Nah, setelah itu ternyata benar, dia itu orang yang paling banyak untanya, selembah unta itu banyak. Lalu kemudian eh, malaikat mendatangi orang yang kedua, ya, orang yang botak ini, sama permintaannya mau sembuh, tapi harta yang dia suka itu adalah sapi. Dia diberikan, didoakan oleh malaikat, lalu kemudian ternyata sapinya selembah dianya. Lalu kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini, yang buta ini didatangi oleh malaikat yang menjelma sebagai manusia. Dia minta apa? Dia minta sembuh dari kebutaannya. Lalu kemudian ditanya harta apa yang dia sukai. Ternyata dia suka kambing. Diberikanlah dia kambing yang hamil. Lalu kemudian kambingnya berkembang biak jadi selembah. Banyak sekali kambingnya. Kemudian beberapa tahun kemudian, ya, Allah mengutus orang malaikat yang menjelma sebagai yang berpenampilan, ya, sebagai penyakit mereka yang dahulunya. Kemudian si malaikat ini berpura-pura, ya, dalam apa lagi dalam perjalanan katanya kehabisan bekal, lalu kemudian dia minta kepada orang yang dulunya berpenyakit kusta, karena malaikat juga berpura-pura menjelma sebagai laki-laki yang berpenyakit kusta. Tapi faktanya apa? Malah laki-laki ini mengejek malaikat tersebut dan tidak memberikan dia satupun untanya dengan alasan berbagai hal. Oleh karenanya malaikat berkata kepada dia, kalau benar apa yang kamu katakan itu, mudah-mudahan, ya. Kalau kamu bohong, kata malaikat ini, mudah-mudahan Allah kembalikan kondisimu seperti sedia kalanya. Memang benar faktanya, dia kembali seperti biasanya. Didatangilah orang yang kedua, orang yang botak, dengan berpenampilan, malaikat berpenampilan botak juga. Sama jawabannya. Dia tidak memberikan satupun dari sapinya. Maka malaikat mendoakan dia kembali. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang buta. Orang yang buta ini alhamdulillah ternyata dia orangnya tidak lupa daratan. Nah, dia mengatakan kepada malaikat ini, saya juga sama seperti kamu dulu, saya juga buta. Lalu kemudian Allah menyembuhkan mataku, aku bisa melihat, dan aku diberikan harta, sehingga kamu bisa melihat hartaku yang banyaknya ini. Silahkan ambil apa yang kamu inginkan, dan yang kamu tidak sukai tinggalkan saja itu untukku, kata yang buta ini. Lalu kemudian apa kata malaikat? Malaikat berkata, sesungguhnya Allah menguji 2 temanmu tersebut. Itu, ya. Ya, repot kalau memang masalah harta mah terkadang Masya Allah. Ada orang yang alhamdulillah dengan hartanya dia bisa dermawan. Tetapi na'udzubillah, ada orang yang hartanya ditimbun-timbun terus. Tidak disedekahkan, tidak bermanfaat bagi umat. Kita berlindung dari hal-hal yang demikian, ya. Hadis ke-7 dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan melakukan amal untuk setelah kematiannya. Dan orang yang lemah itu adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Masya Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan melakukan amal untuk setelah kematiannya. Betul. Banyak sekali di antara kita yang kalau misalkan ditanya, siapa orang yang paling cerdas? Oh, orang cerdas adalah orang yang bisa begini. Orang yang bisa matematika misal. Orang yang expert di English misal. Orang yang bisa membuat bangunan ini. Nah, banyaklah di antara kita. Tetapi terkadang
Jawaban dari Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Di sabda beliau yang lain juga ya, dia bisa menahan dirinya, padahal dia mampu marah pada saat itu, tapi dia mampu mengendalikan kemarahannya. Nah itulah orang yang kuat, orang yang cerdas. Banyak sekali jawaban-jawaban dari Rasulullah yang di luar dugaan kita. Hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kebaikan atau kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Di antara bentuk kesempurnaan keislaman seseorang apa? Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, salah satunya misalkan kita kumpul-kumpul nih ngobrol-ngobrolin keburukan orang lain yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, tapi kalau orang yang Islamnya itu sempurna, bentuk keislaman sempurna, dia tinggalkan hal yang bermanfaat. Termasuk dalam permainan-permainan, misalkan yang sekiranya permainan tersebut dia jadi terlambat untuk sholat, makanya tinggalkan hal demikian. Main catur misalkan, lama udah azan, hayo masih saja main catur. Main gaplek misalkan, udah azan masih saja main gaplek, itu tidak ada manfaatnya nanti untuk dia di akhirat.